Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamaril nabiyyin wa sidratil muntaha ma'arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول حبيب كريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita hadapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga detik hari ini Allah bisakan kita, Allah mampukan kita untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Terlebih nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat wal afiat, sehingga tidak ada yang tidak mungkin yang Allah mau, dan tidak ada yang tidak mungkin yang Allah sudah kehendaki, yaitu kita hadir di sini melaksanakan sholat Jumat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, besok tanggal 27 Rajab
yang dimana malam hari ini adalah perjalanan yang suci yang Allah telah perjalankan untuk yang suci dan untuk umatnya bisa disucikan. Perjalanan apa? Perjalanan Isra dan Mi'raj. Dari 30 juz dan 114 surat yang Allah firmankan, hanya satu surat saja yang Allah sematkan nama Allah, yaitu surat Al-Isra. Subhanalladzi, maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Hambanya siapa di sini? Tentu bukan kita, tetapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini punya misi. Misi apa? Misi untuk menjadi pecinta kesucian jiwa. Bagaimana caranya? Yaitu tidak lain dan tidak bukan membiasakan mengucap kalimat la ilaha illallah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang telah memperjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaan yang mendasar buat kita, kenapa bukan Allah saja yang memperjalankan baginda Rasul? Kenapa mesti pakai perantara? Ini ada satu pelajaran yang berharga yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Setiap segala sesuatu itu mesti ada wasilahnya. Tidak mungkin tidak ada wasilahnya. Apa contohnya? Kita terlahir di bumi ini, kalau tidak ada ayah kita, mungkin sampai detik hari ini kita tidak akan bisa lahir ke muka bumi. Dan maka dari itu Allah memperjalankan baginda Rasul kepada malaikat Jibril supaya Rasul bisa belajar dari malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu adalah guru dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Diperjalankan malam hari. Kenapa enggak pagi hari? Kenapa enggak siang hari atau sore hari? Karena di waktu malam itulah malam di mana doa semua dimustajabah atau diijabah oleh Allah. Apa? Bukan tahajud saja doa yang diijabah sama Allah, tetapi antara maghrib dengan isya itu adalah doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di sekelilingnya diberkahi. Tidak mungkin diberkahi kalau tidak ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya yaitu selalu mengingat Allah. Bagaimana caranya untuk mengingat Allah? Tidak lain dan tidak bukan untuk menghubungi atau mencari seorang guru mursyid supaya kita lahiriahnya, batiniahnya atau jasadiah dan ruhaniah kita terbimbing dan kembali kepada Allah dengan selamat, senantiasa mendapatkan keselamatan dari Allah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di sini Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Apa tanda-tanda kekuasaannya? Mampu memperjalankan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu waktu. Tidak mungkin secara akal logika kita, mana ada perjalanan jauh seperti itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam satu malam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ilan Masjidil Haram ilan Masjidil Aqsa itu
ada perumpamaan di badan kita. Masjidil Haram itu lahiriah kita. Maksudnya apa? Kita disuruh sama Allah untuk menjaga badan kita. Apa-apa yang masuk, apa-apa yang terlihat oleh kita, itu jangan sampai ada yang masuk dalam tubuh kita itu sesuatu yang haram. Karena kata baginda Rasul, antara yang halal dengan yang haram itu samar-samar atau bisa dibilang subhan. Maka dari itu kita dianjurkan oleh Allah untuk mencari sesuatu itu yang halal, bukan yang haram. Masjidil Aqsa itu perumpamaan rohani kita. Kalau rohani kita tidak terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka gagallah sabda baginda Rasul di hadapan kita. Apa gagalnya? Karena sabda baginda Rasul apa? Ketika Bani Adam terlahir ke muka bumi itu dalam keadaan suci. Berarti kita punya kewajiban untuk menjadi seorang pecinta kesucian jiwa. Bagaimana caranya? Yaitu mengamalkan apa yang disabdakan baginda Rasul, yaitu lakinu mautakum bikauli la ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak mungkin kita bisa mengucap kalimat itu. Coba kita lihat tetangga kita yang bisa menyebut kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut cuma ada di sinetron. Di kehidupan sehari-hari jarang kita temui. Maka dari itu inilah kewajiban yang wajib kita laksanakan atau wajib kita cari yang bisa membimbing kita secara jasadiah dan ruhaniah kita. Barakna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini yang jadi perbincangan di antara kaum muslimin. Apa? Ketika lahir ada sebagian dari saudara kita tidak memperbolehkan mengazani kupingnya sebelah kanan dan mengiqamahkan sebelah kiri. Padahal sudah ada contohnya, yaitu firman Allah surah Al-Isra yang surah wa huwas samiul basir, maha melihat lagi maha mendengar. Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Berarti ada kewajiban buat kita untuk mengazankan bayi yang baru lahir ke kuping kanan dan diiqamahkan ke sebelah kuping kiri. Sebagian dari saudara-saudara kita yang muslim tidak memperbolehkan, biarin dia tidak memperbolehkan karena literatur mereka cuman Quran dan hadis. Literatur kita Quran, hadis, ijma dan kias. Ini kiasan yang Allah tunjukkan kepada kita untuk senantiasa ketika bayi lahir jangan disia-siakan. Kupingnya wajib diazani. Karena di penelitian Amerika Serikat itu anak di dalam kandungan atau anak yang sudah lahir, mereka yang ada di Amerika Serikat yang notabene tidak kenal dengan agama selalu mendengarkan lagu-lagu rohani. Bagaimana dengan kita? Apa iya kita tidak mengazankan anak kita ketika lahir ke muka bumi? Maka dari itu pelajaran yang kita dapat dari sini adalah yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah momentum untuk mencari seorang guru, karena teladan baginda Rasul sudah tidak ada. Teladannya adalah guru. Guru seperti apa? Guru yang tidak tidur sampai saat ini. Siapa dia? Guru kami semua, Hadratus Syekh Abah Aus. Beliau tidak tidur sampai detik hari ini. Kalaupun tidak percaya, maka bisa ditengok di pesantrennya, di pesantren Sirna Rasa.
Itulah yang disebut seorang guru. Guru yang selalu senantiasa membimbing muridnya untuk mendoakan dan untuk membimbing jasadinya dan rohanianya sampai pulang kepada Allah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala munajjatan qailan 'azima. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala khulafai rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa andaki sahabat wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka sami'ud du'a. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimin wal muslimat al mu'minin mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka sami'ud du'a. Allahumma dafa' al-bala wal waba wal man zahara minha wa man in badan khasa min al-muslimin di Indonesia bi badan wal afiyah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udzukurullaha yadhkurkum was'alu min dzikrillahi akbar. Allah